Sih mas. Selamat malam. Iya. Waduh. Oke, jadi sesuai sama yang ada di buku saya, betul ya, namanya Mas Dava. Betul. Oke, jadi sebenarnya kalian saya Pramudiananda, nanti Mas boleh manggil saya pakai Mas atau Pak, senyamannya Mas Dava aja. Oke. Mungkin boleh diceritain apa yang Mas Dava rasain sekarang ini? Kalau akhir-akhir ini sih mas, saya manggilnya mas aja ya. Nah, boleh boleh. Kalau akhir-akhir ini sih saya sendiri ngerasainnya kayak em, kayak kewalahan gitu juga, rasanya itu kayak nggak tenang gitu, Hmm, kayak banyak pikiran gitu loh yang saya rasain oke. gitu mas. Boleh diceritain mungkin beberapa hal yang ngeganggu pikiran Mas Dava? Em, Kalau hal-hal yang mengganggu saya tuh karena saya tuh kayak ngerasa banyak pikiran aja, Hmm. karena kebetulan saya kan udah semester 5 nih mas, semester 5 akhir. Nah kebetulan di prodi saya kebetulan tuh memang di semester 5 ini banyak tugas banget, dan itu tuh tugasnya itu mengharuskan memang untuk apa ya, yang tulis tangan kayak gitu. Jadi saya ngerasa apa ya, kalau misalkan saya nggak ngerjain ataupun misalkan saya nggak bisa nuntasin semuanya itu, saya ngerasa kayak gagal aja gitu mas. Ngerasa nggak mampu untuk mengikuti teman-teman saya, karena teman-teman saya tuh kelihatannya tuh fine-fine aja gitu. Cuman saya ngerasa kok berat banget gitu mas. Kenapa Mas Dava ngerasa berat? Eh, karena saya mikir eh, kalau misalkan saya bisa, pasti saya nggak bisa, saya nggak akan ngerasa berat gitu loh mas. Jadi kayak kalau saya sampai ngerasa berat itu berarti memang saya yang nggak mampu gitu mas. Jadi kayak tugas sebanyak itu saya tuh nggak mampu untuk menyelesaikan. Saya tuh kayak eh, pokoknya nggak bisa deh untuk ngerjainnya gitu. Atau mungkin memang sudah maksimalnya saya seperti itu, saya pun nggak tahu. Cuman itu yang saya rasain. Oke. Kalau Mas Dava lagi nggak ngerjain itu, biasanya hal apa yang Mas Dava lakuin? Hmm, Kalau misalkan saya nggak nugas gitu, karena tugas lagi banyak, ya saya paling akhirnya karena tugas banyak nih numpuk, saya akhirnya kayak ngerasa kewalahan, ini banyak banget tugas nggak selesai-selesai, saya megang gitu tugasnya tapi ya akhirnya nggak selesai juga gitu. Dan akhirnya saya lebih milih buat ya ya nunda gitu, terus main HP. Karena ini juga saya begadang, tapi begadangnya malah buat hal yang lain, bukan untuk nugas gitu. Padahal saya tahu kalau misalkan tugasnya itu banyak, tapi saya ngerasa nggak mampu aja, nggak mampu untuk menyelesaikan gitu. Oke. Oke, mungkin kita bakal coba buat cari tahu dulu kenapa Mas Dava berpikiran kayak Mas Dava tuh nggak mampu buat ngerjain tugas seperti itu. Sebelumnya kalau semisalkan ngelihat tugas yang diberikan sama dosen, apakah itu emang yang Mas Dava baru pernah temui atau tugasnya itu pernah Mas Dava temui tapi tetap kayak ini tugas susah dan eh, Mas Dava pernah dapat tugas seperti itu terus hasilnya mungkin kurang memuaskan buat Mas Dava, apakah pernah seperti itu? Em, Sebelumnya di semester 1, 2, 3, 4 saya sering banyak untuk mendapatkan tugas-tugas kayak gitu sih mas. Cuman mungkin karena di semester-semester sebelumnya itu tugasnya memang tidak sebanyak semester ini. Kayak semester ini tuh tugasnya banyak, dan itu memerlukan, menurut saya memerlukan banyak waktu. Kemudian juga kalau saya sendiri pengennya yang terbaik gitu aslinya. Jadi kayak pengennya itu ya perfect
menurut saya. Apa yang saya rasa, oh ini udah bagus, ini udah perfect, itu baru saya merasa puas. Tapi kalau misalkan nggak, kayak asal-asalan gitu, saya ngerasa nggak bisa gitu, nggak bisa untuk dilanjutin kalau misalkan saya ngerjain seperti itu gitu loh. Oke, terus kalau misalkan dari teman-teman kelas Mas Dava sendiri, apakah dari mereka juga mungkin ada beberapa yang merasa kayak Mas Dava juga, atau mereka justru bisa mengerjakan semua itu tanpa ngerasa mereka nggak mampu? Saya ngelihat teman-teman saya tuh kayak misalkan dalam em, ini karena udah akhir ya mas, jadi banyak UAS yang bentuknya itu laporan dan tulis tangan. Tapi saya ngeliat teman-teman saya itu oke-oke aja, kayak baik-baik aja gitu. Kayak misalkan besok dikumpulkan ataupun lusa dikumpulkan, tapi mereka tenang-tenang aja gitu, nggak ada yang berisik gitu. Tapi saya nggak tahu apa yang sebenarnya mereka rasain, tapi saya ngerasa itu tuh kayak nggak masuk akal aja gitu. Saya ngerasa tuh ini tuh nggak bisa diselesaikan gitu loh, gitu loh. Terus waktu ngelihat teman-teman Mas Dava mampu buat mengerjakan, apakah ada perasaan dari Mas Dava yang muncul atau mungkin pikiran kayak muncul kenapa aku ngerasa berat sedangkan mereka enggak kayak gitu? Saya sih ngerasanya karena eh, tugas itu harus dikerjakan, dan itu saya tuh ngerasa harus perfect gitu, harus sempurna. Saya nggak tahu apa yang dipikir sama teman-teman saya, cuman saya ngerasanya teman-teman saya pada bisa, tapi kenapa saya enggak gitu. Padahal em, ya apakah memang ini udah batas maksimalnya saya gitu, saya juga bingung. Makanya saya kesini kayak pengen tahu sebenarnya tuh apa yang saya pikirkan tuh udah benar apa belum sih. Oke, kalau dari yang tadi saya dengar dari cerita Mas Dava itu ada beberapa pemahaman yang keliru Mas. Kayak sebenarnya Mas Dava mampu, tapi Mas Dava belum mau memfokuskan apa yang seharusnya jadi kewajiban Mas Dava buat dilakuin. Makanya tadi yang harusnya Mas Dava begadang mungkin bisa memanfaatkan waktunya buat ngerjain tugas, tapi malah buat mainan HP dan sebagainya. Itu harus diluruskan Mas. Jadi kalau Mas Dava nggak mampu buat ngerasa nggak mampu buat ngerjain tugasnya, Mas Dava boleh loh berdiskusi sama teman-teman yang lagi pada ngerjain atau udah ngerjain, tanya ini tugasnya gimana ya, karena kan bisa jadi faktor ketidakmampuan Mas Dava itu karena Mas Dava masih butuh petunjuk buat mengerjakan tugas yang ada. Jadi Mas Dava harus tahu dulu strategi apa yang digunain buat tugas ini. Nah nanti buat kedepannya Mas Dava itu bakalan ngerasa, oh strateginya kayak gini, nanti aku bisa ngerjain harusnya kayak gini. Nah terus juga dari perasaan mungkin kayak Mas Dava seharusnya tidak perlu merasa semuanya itu harus sempurna, karena selagi Mas Dava udah ngusahain apa yang Mas Dava bisa, semuanya bakalan baik-baik aja. Nggak harus sempurna, semua hal itu nggak harus sempurna. Terus cara yang nantinya Mas Dava bisa lakuin itu Mas Dava bisa bikin sebuah jadwal lewat note atau di digital atau secara tertulis. Mas Dava di situ bikin kayak deadline buat diri sendiri. Tugas mata kuliah A harus selesai di minggu ini, tugas mata kuliah B harus selesai di minggu ini juga. Nah jadi nanti Mas Dava bakalan apa ya, nggak terlalu mikirin banyaknya tugas yang ada, justru lebih fokus ke ngerjainnya, bukan fokus kayak ini kok tugas nggak selesai-selesai ya, kayak gitu. Jadi memang pikiran saya yang nganggap kalau misalkan tugasnya itu banyak dan saya nggak mampu, itu sebetulnya nggak bener ya mas. Iya itu nggak benar, karena itu harus dirubah biar Mas Dava tetap bisa semangat buat di perkuliahannya. Oke, mungkin saya akan coba untuk eh, ngikutin saran yang mas kasih ya. Cuman mungkin eh,
mungkin nanti bisa kalau misalkan saya butuh bantuan mungkin saya bakal menghubungin Mas lagi. Saya selalu siap. Kemudian juga paling kalau misalkan ternyata ada hambatan-hambatan lagi, misalkan dalam mengerjakan, misalkan saya sudah mengikuti gitu, cuma kok ngerasanya masih berat ya gitu, mungkin saya bisa tanya lagi ya Mas. Bisa. Terus juga kalau misalkan barangkali Mas Deva belum punya waktu buat nemuin saya, mungkin saya bakal titip pesan ke Mas Deva kalau coba buat diskusi ke teman-teman yang udah ngerjain atau mereka yang semangat lagi pada ngerjain, Mas Deva ikut nimbrung tuh, kayak walaupun tugasnya itu individu tapi Mas Deva kayak hitungannya kerja kelompok, jadi itu bisa buat jadi motivasi Mas Deva buat nyelesain tugasnya. Oke. Ya, terima kasih Mas. Soalnya Terima kasih. kayak saya ngerasa karena saya ini belum cerita ke siapa-siapa gitu juga, kayak sama keluarga aja saya takut ceritanya karena takut malah tambah beban buat keluarga saya gitu. Jadi saya baru banget cerita ini dan saya ngerasa didengar, kemudian juga saya ngerasa dapat suatu solusi yang bisa dijadiin untuk permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Ya mungkin kalau dari saya sih udah sih Mas, saya udah cukup mendapatkan insight baru yang bisa saya terapin gitu. Oke, nanti yang seperti saya bilang berikutnya mungkin saya bakal ngubungin Mas lagi kalau misalkan saya agak ngerasa gimana gitu. Siap. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih sebelumnya. kembali Ya, Mas Deva. terima kasih Mas. Silahkan datang kembali. Terima kasih ya Mas.